Cari di kamar mandi nggak ada, keluar rumahnya dicari keliling ke sana kemari, tetap juga ibunya Nadia ini tidak menemukan Nadia di mana. Dan kalian tahu, di waktu yang bersamaan ibu Nadia pun akhirnya menemukan Nadia yang sedang tertidur di kasur bayinya, di posisi yang sama ketika mamanya ninggalin Nadia tadi. Di kasur, bukan di bukan di kamar mandi, nggak ada di tempat mana-mana, Wak. Merangkak mungkin dia dari kasur itu, tidak, Wak. Kasur bayi ini di sekelilingnya tuh macam ada pagar pembatas, tahu kalian kan? Baby box tuh, macam gitu. Ukurannya kan tinggi-tinggi itu, jadi sangat mustahil kalau Nadia yang masih bayi ini bisa keluar dari sana. Kalaupun Nadia dia bisa keluar dari kasur bayinya, masa iya sih dia bisa merangkak secepat itu ke kamar mandi, terus balik lagi dia masuk lagi dalam keranjang bayi? Kan nggak mungkin. Langsung tidur pula dia tuh. Aneh ya kan? Dan setelah mengalami kejadian janggal itu, ibunya Nadia langsung mikir, oh udah nggak betul. Udah nggak betul, makin parah ini gangguannya, udah mulai bisa megangan aku ya kan, ibaratnya kayak gitu. Nah, ibu yang semulanya cuek-cuek aja dengan teror mistis di rumah itu, akhirnya udah mulai ngerasa ketakutan, Wak. Karena kali ini gangguannya kan udah mulai ngerembet ke Nadia. Bahkan nih, Wak, ya, sejak saat itu ibu Nadia ini juga sering mendengar ada suara bayi ketawa. Padahal pada saat itu Nadia ini lagi diam, entah Nadia ini lagi tidur, yang pokoknya lagi nggak ketawa, ada itu suara apa? Suara bayi. Dan tidak ada bayi lain di sekitar rumah mereka, Wak. Tetangga-tetangga mereka udah besar semuanya. Itulah bayi itu. Suara dari mana ketawaan tuh? Akhirnya gara-gara takut Nadia ini kenapa-napa, ibunya Nadia pun memutuskan untuk tidak pernah membiarkan Nadia ini sendirian. Nah, ayah yang khawatir setelah mengetahui bahwa gangguan-gangguan ini sudah mulai mengarah ke anaknya Nadia, akhirnya dia pun menjadi semakin rajin mengaji, Wak. Dan makin rajin juga membaca doa-doa di rumahnya. Dan ajaibnya nih, Wak, ya, entah kenapa gangguan horor itu pun mulai berangsur-angsur berhenti. Dan hal ini, Wak, terus bertahan ini hingga beberapa tahun kemudian ketika ibunya Nadia dinyatakan positif hamil lagi. Jadi hamil anak keduanya, adiknya si Nadia. Nah, meski teror horor itu sudah berhenti, ayah ya masih takut, Wak, nanti pada saat adiknya Nadia lahir, jangan-jangan nanti gangguan mistisnya bakal balik lagi nih. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, selama ibu Nadia ini mengandung anak kedua, ayah selalu menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran di selembar kertas dan harus dibawa oleh ibu kemanapun ibu pergi. Nah, singkat cerita, pada tahun 2010 adiknya Nadia lahir, Wak. Dan alhamdulillahnya apa yang dikhawatirkan sama kedua orang tuanya Nadia itu tidak terjadi. Alhamdulillah, gangguan horor yang sebelumnya menghantui mereka ini ternyata nggak balik lagi. Keadaan rumah pun jadi terasa begitu tenang dan damai. Ya awalnya semua berjalan baik-baik aja, Wak. Sampai akhirnya ketika Nadia berusia 4 tahun dan adiknya yang kecil ini masih berusia beberapa bulan, kedua orang tuanya mengajak mereka untuk pergi berziarah. Dan ketika mereka sudah berada di dalam area pemakaman, secara mengejutkan Nadia menunjuk ke satu arah dan dia berkata, "Bunda, kakek itu tidak sopan. Masa aja dudukin kuburan, Bunda?" Itu katanya. Nah, mendengar ucapan Nadia yang tiba-tiba seketika orang tuanya pun jadi panik lah, Wak. Karena waktu mereka ngelihat ke arah yang ditunjuk sama Nadia, nggak ada siapa-siapa di situ. Nah, dari situ lah, Wak, kedua orang tuanya ini pun sadar bahwa apa yang dilihat sama Nadia ini pasti bukan manusia. Ayah pun langsung buru-buru menggendong Nadia dan mereka pun semua bergegas balik keluar dari pemakaman. Dan anehnya, Wak, pada saat itu semua orang yang juga sedang berziarah di sana tampak seperti memperhatikan Nadia. Entah apa yang lagi mereka tengok, tapi yang jelas ayah sama ibu udah nggak mau ambil pusing lagi dan memilih untuk segera pergi dari pemakaman itu. Dan sejak kejadian itu, Wak, teror horor di rumah mulai terjadi lagi. Dan lagi-lagi kali ini gangguannya terpusat ke siapa? Ke Nadia. Dan menurut kesaksian kedua orang tuanya, Wak, Nadia ini sering kali berbicara sendiri. Dia sering ketawa-ketawa sendiri gitu loh. Dan hal ini terus berulang, Wak, ya, sampai Nadia umur 6 tahun. Dan entah gimana ceritanya, di momen itu kedua orang tuanya Nadia pun akhirnya tahu bahwa anak pertama mereka atau Nadia ini ternyata Indomie. Indigo. Semakin hari Nadia yang bisa melihat keberadaan mereka pun jadi sikapnya semakin aneh, Wak. Jadi berubah aneh sih Nadia nih. Karena khawatir Nadianya kenapa-napa, orang tuanya pun jadi sering kali mengurung Nadia di rumah dan tidak memperbolehkannya pergi kemana-mana. Bahkan nih, Wak, ya, saking anehnya sikap anak sulung mereka ini, ayah dan ibu sampai harus 8 kali ganti ART loh. Karena semua ART yang kerja sama mereka ini sama pada takut sebuah sama si Nadia. Pada saat itu cuma ada satu ART, Wak, yang nggak takut sama hantu. Mereka manggilnya si ART ini Teteh. Tapi saya Teteh ini nggak lama pula bisa bekerja di sana, Wak, karena dia harus balik kampung mau nikah dia. Alhasil lagi-lagi orang tuanya Nadia ini pun hanya sendirian dalam mengurus Nadia dan juga adiknya. Nggak ada ART yang betah, Wak, jaga si Nadia. Ya Allah. Dan menurut cerita dari kedua orang tuanya lagi, Wak, salah satu keanehan Nadia yang sangat janggal dan juga menyeramkan adalah dia ini sering memanggil satu nama asing, yaitu Hir. Ibunya berkali-kali nanya sama si Nadia kan, Hir itu siapa, Nak?
Dia kakak laki-lakinya Nadia, Bunda, kata. Emang orangnya kayak gimana? Ya kayak Nadia sama Bunda gini, tapi dia lebih tinggi. Oh gitu ya. Hir itu tinggal di mana, Nak? Tinggal di sini, di rumah kita, Bunda. Entah siapa sosok Hir yang dimaksud sama si Nadia ini, tapi sosok inilah yang sering sekali dia ajak bicara. Kok aku merinding tiba-tiba? Pokoknya si Hir ini selalu diajak bicara, Wak. Orang tua Nadia ini sering sekali melihat Nadia asik ngobrol sendiri dengan sosok yang tidak kasat mata bernama Hir itu tadi. Dan karena orang tuanya udah semakin khawatir dengan kondisi Nadia, setiap hari